Saya akan mengajak saudara untuk belajar tentang bagaimana mengenal dan mengasihi Sang Firman. Ya, saudara tahu siapa itu Sang Firman? Pasti tahu. Namanya adalah Yesus Kristus. Mengenal Sang Firman. Ya, saya mulai dari Pencipta yang agung. Kalau berbicara tentang Pencipta yang agung, di Yohanes 1 ayat yang pertama dan ketiga, bunyinya demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kemudian ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya belajar untuk mengenal keagungan daripada Raja kita, Yesus Kristus. Itu banyak hal yang bisa saya pakai. Dengan mengamati ciptaannya yang paling istimewa yaitu manusia. Tetapi di samping itu, saya juga melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, yang agung sekali. Waktu saya biasanya mungkin sedang mancing di pantai, atau yang lebih jelas itu, saya terakhir itu di Labuan Bajo. Di dekat bandara itu ada 2 bukit, namanya yang satu Bukit Cinta. Saya kalau malam tidak mau di sana, karena di sana dipakai untuk, ya namanya aja Bukit Cinta. Tetapi di satunya ada bukit yang namanya Bukit Kelumpang. Itu ada di wilayah Desa Batu Cermin. Di Desa Batu Cermin ada Gua Batu Cermin. Nah, bukan tiap malam ya, sering malam hari, itu saya naik ke bukit itu, saya memandang ke atas, saya berdoa untuk kota Labuan Bajo dan sebagainya waktu itu. Satu hal yang saya lihat, ada sinar yang keputihan yang disebut Milky Way, atau juga dalam bahasa Indonesia adalah galaksi Bima Sakti. Saya melihat itu, saya terkagum-kagum. Tetapi mata jasmani saya hanya melihat itu saja. Tetapi dengan teknologi dari NASA, salah satunya adalah teleskop Hubble, orang bisa melihat atau menghitung. Apakah itu tepat benar? Tetapi mereka bisa menghitung dengan perhitungan teori konstanta Hubble. Nah, bentangan daripada galaksi Bima Sakti yang saya catat itu adalah sekitar 100 sampai dengan 120.000 tahun cahaya. 100.000 sampai 120.000 tahun cahaya. Sedangkan 1 tahun cahaya itu kalau diukur panjangnya sekitar 9,461 triliun kilometer. 9,461 triliun kilometer. Itu 1 tahun cahaya. Sedangkan bentangan galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu sekitar 100 sampai 120.000 tahun cahaya. Betapa besarnya yang menciptakan galaksi Bima Sakti itu. Tetapi enggak cukup di situ. Tidak cukup di situ. Dengan teknologi sekarang, NASA itu belajar menghitung. Kalau kira-kira tahun 2015 itu diperkirakan jumlah galaksi. Ini tadi galaksi Bima Sakti cuma 1, galaksi yang terdekat adalah galaksi Andromeda. Nah, galaksi yang ada di alam semesta dengan kemampuan mereka melihat, NASA melihat, ini belum tuntas loh, melihat dari jarak bintang yang jauh sampai jarak bintang yang jauh. Jumlah galaksi yang sekarang ini dihitung kira-kira 10 kali lipat daripada tahun 2015 karena majunya teknologi. Kalau dahulu itu kira-kira 2 miliar galaksi, kalau itu dikalikan 10 kali sekarang ada berapa?
Dulu 200 miliar galaksi, dikalikan 10. Sekarang ini kira-kira yang bisa dilihat ada 2 triliun galaksi. Baik galaksi yang KT itu galaksi yang kecil, jumlah bintangnya atau mataharinya itu cuma ratusan ribu. Cuma ratusan ribu. Sedangkan galaksi Bima Sakti itu termasuk galaksi yang sedang. Jumlah bintangnya ya, yaitu mataharinya, antara 100 sampai dengan kira-kira 400 lah. Miliar bintang. Miliar bintang. Ada matahari. Salah satu bintang namanya matahari, di situ ada beberapa planet. Mulai dari Merkurius, Venus, dan sebagainya. Dulu Pluto dianggap sebagai planet, tapi terakhir enggak. Itu di situ. Betapa besarnya Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu itu. Mari beri tepuk tangan bagi Raja kita. Dia begitu agungnya. Saudara bisa bayangkan? Dia begitu agungnya. Dan bentang alam semesta yang diukur oleh para astronom dari NASA dan sebagainya, kira-kira berapa? Ternyata mereka baru bisa mengukur antara sekitar 46,5 miliar tahun cahaya. 46,5 miliar tahun cahaya. Bentangannya seperti itu. Tetapi saya percaya alam semesta ini tanpa batas. Karena Tuhan kita yang menciptakannya tanpa batas. Dan dia, kalau kita lihat di Wahyu 1 ayat yang ketiga, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Dia adalah Asher Haya Vehove Veyavo, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada. Sampai dengan kekal selama-lamanya. Itulah Sang Firman yang namanya adalah Yesus Kristus. Oke, itu poin yang pertama. Untuk mengenal keagungannya. Tetapi supaya kita mengenal lebih lagi, jangan cuma mengenal keagungannya. Kita juga harus mengenal kerendahan hatinya. Nah, raja di atas segala raja, yang awal dan yang akhir, awalnya tidak ada batasnya, akhirnya tidak ada batasnya, yang maha kuasa ini ternyata memiliki sifat rendah hati yang sebetulnya orang harus belajar daripada Sang Firman itu. Kita buka di poin yang kedua, kerendahan hati Sang Firman. Ayatnya Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menjadi sama dengan manusia saja, Sang Raja ini sudah merendahkan diri. Tetapi lebih daripada itu, dia taat sampai akhir sebagai Sang Putra yang mengemban tugas daripada Bapa, yaitu apa? Untuk menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Menjadi pendamaian bagi semua orang-orang berdosa. Dia raja di atas segala raja loh. Mau jadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati. Dan hari Jumat nanti kita akan memperingati kematiannya. Nah, betapa luar biasa kerendahan hati daripada Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Beberapa saat yang lalu ada foto yang mungkin di medsos, saudara mungkin bisa melihat tentang Crazy Rich. Ada beberapa yang jadi afiliator, foto-foto dengan jet pribadi, dengan mobil mewah, dengan uang yang jumlahnya banyak, dibandingkan dengan salah satu bos perusahaan rokok dan yang punya bank,
yang sedang makan di warung, makan tahu goreng. Nah, bos yang punya perusahaan rokok dan juga bank ini, itu dianggap sebagai orang yang sederhana, rendah hati. Kemudian yang Crazy Rich ini, kita tahu mereka akhirnya dicokok oleh Bareskrim dan sebagainya. Mana yang rendah hati, mana yang sombong, itu kelihatan. Tetapi coba bandingkan, orang salah satu yang super kaya di Indonesia ini, bandingkan dengan kerendahan hati daripada raja kita yang agung. Kuasanya tidak terbatas, dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia mau dijadikan kutuk. Oleh karena mengasihi saudara dan saya, dia harus mati di atas kayu salib. Kenapa saya sampaikan ini? Ini juga pembelajaran untuk saya. Supaya apa? Saya bisa benar-benar mengasihi dia melalui pengenalan akan dia. Jadi setelah ada pengenalan akan dia, saya berharap muncul terus-menerus roh takut akan dia. Takut plus cinta yang besar. Kasih yang besar kepada dia. Itu ada di dalam diri saudara dan juga ada di dalam diri saya. Mengapa saya membandingkan secara ekstrim? Karena memang raja kita tidak bisa dibandingkan. Karena apa? Raja kita adalah pribadi Tuhan yang sebetulnya tidak kelihatan. Tetapi karena besarnya kasihnya kepada manusia, dia mau inkarnasi menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Saudara dan saya menyaksikan bukti kebenaran daripada kasihnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia menyatakan kasihnya dengan menjadi manusia untuk saudara dan untuk saya. Oh, luar biasa sekali. Nah, sekarang setelah kita mengenal kerendahan hatinya, kita juga harus mengenal juga pengorbanan daripada Sang Firman. Poin yang ketiga. Pernah ada yang mendengar tentang pasukan kamikaze pada waktu Perang Dunia yang kedua. Mereka adalah pasukan berani mati yang khusus membawa pesawat. Kenapa disebut kamikaze? Artinya angin dewa. Nah, pada waktu peperangan di Asia Pasifik, mereka membawa pesawat, kemudian terbang, mendatangi pesawat induk daripada Amerika. Kemudian menabrakkan. Mereka berkorban pertama untuk negaranya. Karena mereka mengasihi negaranya. Dan mereka berkorban untuk kaisarnya. Untuk kaisarnya. Ini pasukan kamikaze. Mereka dari awal diajar tentang semangat Bushido. Ya, diajarkan tentang semangat Bushido, bagaimana bela negara dan sebagainya. Tetapi mereka membela negaranya dan membela kaisarnya yang dianggap punya kelebihan. Tetapi ini, raja kita, ini karena begitu besarnya kasihnya kepada manusia, sehingga Allah mengaruniakan putranya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Raja ini datang berkorban, mau mati untuk saudara dan saya. Apa kelebihan saudara dan saya? Waktu itu tidak ada. Kita semua orang berdosa. Kita tidak punya nilai. Tetapi karena begitu besarnya, dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya selagi kita masih berdosa. Bandingkan dengan pasukan kamikaze. Jauh, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Itulah Tuhan kita. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa,
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Oh, haleluya. Ayat ini begitu menguatkan saya. Waktu saya sakit, istri saya sakit, kami sering berkatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah kami sembuh. Jadilah kami sembuh. Dan saya percaya itu terjadi. Nah, sekarang kenapa sang raja ini, sang firman ini mau berkorban seperti itu? Semua hanya karena kasih. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi pasangannya, mengasihi anak-anaknya, kasih tanpa pengorbanan belum sempurna dikatakan kasih. Kasih tanpa pengorbanan belum sempurna dikatakan kasih. Karena kasih dan pengorbanan itu seperti sebuah dua sisi dari keping uang logam. Itulah kasih, tidak bisa dipisahkan. Kasih dan pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Di dalam kasihnya ada pengorbanan. Nah, setelah saudara mengenal mulai dari keagungannya, kerendahan hatinya, pengorbanannya, bagaimana sikap kita? Apakah kita tega, istilahnya? Saya ambil kata yang agak nggak enak di telinga. Tega untuk tidak mengasihi Tuhan. Nah, saya ajak untuk saudara untuk poin yang terakhir, ya, mengasihi Sang Firman. Saya bacakan Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih yang tidak binasa artinya apa? Kasih yang kekal. Yang ada hari ini, ada hari esok, dan sampai selama-lamanya. Itu kasih yang harus diberikan dari kita kepada Tuhan. Tapi bisakah itu? Dengan kekuatan manusia tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Tetapi waktu kita membuka hati kita, dengan iman kita percaya, kita diselamatkan, kita diperdamaikan. Bukan cuma itu saja. Ada karunia-karunia, pertama keselamatan, kedua karunia-karunia roh. Itu yang memampukan saudara dan saya untuk bisa mengasihi Sang Firman itu dengan kasih yang tidak binasa. Karena apa? Dia memberikan kepada saudara dan saya hidup yang kekal. Begitu kita percaya. Nah, kalau Tuhan memberikan kepada saudara dan saya hidup yang kekal, di dalam diri kita Tuhan juga taruh buah-buah roh. Salah satunya kasih. Kasih ini bukan kasih eros atau filio, tetapi lebih besar daripada itu, yaitu kasih agape. Itu dianugerahkan kepada saudara dan saya. Dengan kasih agape itulah saudara mengasihi Sang Firman dengan kasih yang tidak binasa. Saudara mengasihi saudaramu, teman-temanmu, bahkan musuhmu dengan kasih yang tidak binasa. Kalau soal kasih itu ada di dalam diri kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu bukan masalah. Karena apa? Kasih itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah kasih itu masih ada? Pertanyaannya itu. Karena kalau kita ingat, di kitab Wahyu, itu ada 7 jemaat. Ada 7 jemaat. Di wilayah sekitar Turki kalau sekarang ini. Dan Asia Kecil. Nah, apa yang terjadi dengan 7 jemaat hari ini? Menjadi situs purbakala. Dan salah satunya yang dikecam oleh Tuhan adalah jemaat Efesus. Karena apa?
kehilangan kasih mula-mula. Itu mengerikan. Saya kenapa mengajak saudara untuk kita belajar seperti ini? Supaya kita jangan lari dari kasih mula-mula kepada raja di atas segala raja itu. Kalau itu kehilangan, kaki Dian itu akan diambil. Kaki Dian itu akan diambil. Bahkan bukan cuma itu. Sesuatu akan menjadi lebih menyedihkan, mengerikan. Karena kita harus tahu bahwa di 1 Yohanes ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang ke-8 itu dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan kasih ini adalah hukum yang tertulis yang ada di dalam firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan minta untuk mengasihi Tuhan, yang secara vertikal. Secara horizontal, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Bahwa kasih itu adalah hukum. Kasih itu adalah undang-undang daripada Sang Raja. Kalau kita tidak melakukan kasih, kita makar, kita memberontak kepada Sang Raja di atas segala raja. Dan akibat kalau kita memberontak adalah poin berikut. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati.